Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Prayogo dari Teknik Biologi A semester 5. Sini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati mata pelajaran biologi untuk kelas 10 SMA semester ganjil. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia serta ancaman dan pelestariannya. Yang kedua, menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama yaitu memahami tingkat keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan juga keanekaragaman ekosistem. Yang kedua yaitu memahami hasil observasi tingkat keanekaragaman hayati. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yaitu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sendiri merupakan keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati juga disebut biodiversitas, yang mana meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkatan gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman ini terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan juga pengaruh faktor lingkungan yang mempengaruhi fenotip atau ekspresi gen. Keanekaragaman hayati sendiri berdasarkan tingkat keanekaragamannya dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada keanekaragaman gen, yang kedua keanekaragaman jenis, dan yang ketiga keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu yang sejenis. Gen-gen tersebut mengekspresikan berbagai variasi dari satu jenis makhluk hidup, seperti tampilan pada mahkota bunga, ukuran daun, tinggi pohon, dan sebagainya. Dapat dilihat contoh gambar yang di samping, di mana menunjukkan keanekaragaman sifat, warna bulu, dan bentuk pial pada ayam. Ini semua disebabkan oleh pengaruh perangkat pembawa sifat yang disebut dengan gen. Yang kedua, keanekaragaman jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis ini menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat. Contohnya ialah tumbuhan ketela lambat, Ipomea batatas, dan tumbuhan karangkungan, Ipomea carassicaullis. Meskipun berbeda dalam genus yang sama, yaitu Ipomea, kedua tumbuhan tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda. Karena pada ketela lambat tumbuh merambat dan menjalar, sedangkan karangkungan itu tumbuh tegak. Selanjutnya yang terakhir ada keanekaragaman ekosistem. Dalam aktivitas kehidupan, makhluk hidup selalu berinteraksi dan bergantungan pada lingkungan sekitarnya. Ketergantungan ini berkaitan dengan kebutuhan akan oksigen, cahaya matahari, air, tanah, cuaca, dan faktor abiotik lainnya. Komponen abiotik yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan cara adaptasi berbagai jenis makhluk hidup. Hal ini yang menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem sendiri merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Misalnya yaitu hutan hujan, hutan gugur, hutan tropis, padang rumput, dan lain sebagainya.
Manfaat keanekaragaman hayati dalam ekonomi. Jenis hewan dan tumbuhan dapat diperbarui dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Beberapa jenis kayu memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia maupun untuk kepentingan ekspor. Misalnya kayu jati jika diekspor akan menghasilkan devisa bagi negara. Beberapa tumbuhan juga dapat dijadikan sebagai sumber makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, serta ada tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan kosmetik. Sumber daya yang berasal dari hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk kegiatan industri. 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan yang dapat dijadikan sumber daya alam yang bernilai ekonomi. Seperti halnya laut, sungai, dan tambak merupakan sumber-sumber perikanan yang sangat berpotensi menghasilkan ekonomi yang sangat bagus. Bahan-bahan tersebut merupakan sumber bahan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya, manfaat keanekaragaman hayati dalam ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki nilai ekologis atau nilai lingkungan yang penting bagi bumi. Antara lain, paru-paru bumi yang merupakan kegiatan fotosintesis hutan hujan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida di atmosfer, yang berarti dapat mengurangi pencemaran udara dan dapat mencegah efek rumah kaca, serta dapat menjaga kestabilan iklim global, yaitu mempertahankan suhu dan kelembaban udara. Selain itu juga berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia. Keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Selanjutnya, manfaat keanekaragaman hayati dalam farmasi. Manusia telah menggunakan sumber daya keanekaragaman hayati untuk kepentingan medis. Selain pengobatan tradisional, pengobatan modern juga sangat tergantung pada keanekaragaman hayati, terutama tumbuhan dan mikroba. Sumber daya dari tanaman liar, hewan dan mikroorganisme juga sangat penting dalam pencarian bahan-bahan aktif bidang kesehatan. Banyak obat-obatan yang digunakan saat ini yang berasal dari tanaman. Contohnya antibiotik yang berasal dari mikroorganisme dan struktur kimia yang ditemukan setiap saatnya. Sekian, kurang dan kurangnya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.